Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan, dan kali ini kita di video segmen Nostalgia yang akan mengulas seputar serba-serbi yang berbau dengan mobil-mobil, khususnya yang sudah berumur lama. Baik itu dari mobilnya sampai ke majalahnya. Pokoknya apa aja deh seputar tentang mobil lama gitu. Kali ini kita akan membahas seputar brand mobil yang sebenarnya usianya udah cukup lama, permintaannya cukup banyak, tapi di sini dia terlahir kembali sebagai brand untuk mobil dengan harga terjangkau. Dan kualitasnya juga nggak kalah dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi sayang sekali, umurnya sendiri juga nggak begitu lama, hanya sekitar 6 tahun. Nah, brand tersebut adalah Datsun. Nah, moto seperti apa serta Datsun, terutama sebagai brand untuk mobil dengan harga terjangkau, kita simak videonya. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, Datsun itu sebenarnya bukanlah brand yang seumur jagung. Dia ini sebenarnya brand yang sudah legendaris, umurnya cukup lama, umurnya bisa dikatakan hampir 90 atau 100 tahun malah. Jadi, Datsun ini sebenarnya diposisikan oleh Nissan itu sebagai, kalau yang saya baca itu sebagai brand Nissan, brand Nissan untuk pasar ekspor atau di luar Jepang. Nah, produk-produk itu yang terkenal seperti Datsun Sunny, Datsun Bluebird, kemudian juga Datsun Fairlady atau 240Z, sampai di sini juga terkenal produk seperti Datsun Pickup. Nah, pasti bagi kalian yang komunitas retro ini tahu dong dengan yang Datsun Pickup ini. Tapi di tahun 80-an Datsun ini resmi dimatikan oleh Nissan. Jadi semua produk-produk Datsun ini berganti nama menjadi Nissan untuk pasar seluruh dunia. Ya. Tapi beberapa tahun kemudian, 20 tahun atau 30 tahun lebih, itu Nissan memutuskan untuk membangkitkan lagi Reborn Datsun pada tahun 2012 sebagai brand untuk mobil dengan harga terjangkau. Nah, karena harganya terjangkau, maka Nissan menyasar produk Datsun ini ke 4 negara berkembang seperti India, Indonesia, Rusia, dan juga Afrika Selatan. Nah, pada saat itu, India menjadi negara pertama yang mendapatkan mobil Datsun, khususnya itu Datsun Go. Karena apa? Karena di India itu suka sekali dengan pasaran hatchback ataupun city car. Itu di tahun 2013. Lalu di tahun yang sama, Indonesia juga masuk dalam pasaran Datsun. Di tahun tersebut, Datsun juga mulai memperkenalkan diri di pameran IMS 2013 oleh pasaran Datsun Go dan juga Datsun Go Plus. Baru di tahun selanjutnya, terutama di tahun 2014, Datsun Go Plus resmi dipasarkan sebagai Datsun Go Plus Panca, sebagai mobil pertama LCGC yang bermodel MPV. Nah, Datsun ini mungkin mereka mencari strategi baru karena mereka datang di saat yang tepat. Ada kebijakan LCGC atau low cost green car di mana kompetitor seperti Agya, Ayla, Brio Satya, Karimun Wagon R. Nah, karena semuanya city car, maka Datsun juga cari yang berbeda dong dengan adanya produk MPV ini. Selain itu juga karena orang Indonesia suka sekali dengan mobil MPV yang bisa muat banyak. Jadi lebih baik kita keluar dulu yang Datsun Go Plus, baru yang Datsun Go. Sekarang kita masuk ke tahun 2014. Sebelum saya jelaskan tentang produk-produk dari Datsun ini, mau jelasin dulu nih bahwa videonya akan dibagi dalam 2 bagian. Yaitu yang pertama, yaitu untuk Datsun di tahun 2014 sampai 2016. Serta yang kedua adalah Datsun di tahun 2018 sampai 2020. Nah, sekarang kita masuk ke tahun 2014, di mana ini adalah menunjukkan dua produk Datsun mereka, yaitu yang pertama Datsun Go Plus, dan yang kedua adalah Datsun Go Panca. Nah, kenapa dikasih logo Panca? Karena ini adalah LCGC. Sekali lagi ada sebuah LCGC di mana mensyaratkan mobil itu harus menggunakan emblem atau nama-nama yang berbau lokal, bercita rasa Indonesia. Sehingga Datsun memilih emblem Panca yang merupakan 5 seperti itu. Nah, ini adalah brosur dari Datsun Go Plus Panca. Ini adalah produk pertama Datsun di Indonesia. Seperti ini brosurnya. Ini kelihatannya ini modelnya ini MPV, dia bisa muat 5+2 orang. Seperti ini, seperti eksteriornya, di mana dia punya grill Datsun yang khas, kemudian dia juga pelek kaleng 14 inci, serta kalau kalian lihat di sini, nah ini kayak gini tampilannya nih. Belakangnya, kalau lihat belakang ini ada
dua emblem selain ada Go Plus Panca, dan di samping kirinya adalah emblem Datsun Nusantara. Karena sekali lagi ini adalah sebuah LCGC. Nah, oh ya, sebelum aku jelasin tentang interiornya, kita lihat di sini ada gambar keluarga. Kelihatan dong, karena nama juga adalah sebuah MPV, maka mereka pasti menyasarkan segmen keluarga muda yang baru punya mobil, sehingga dia membutuhkan tidak hanya terjangkau tapi juga nyaman. Sekarang kita masuk ke, nah ini interiornya seperti ini. Seperti aku jelasin tadi, ini bisa muat 5+2, 5 orang dewasa dan 2 anak kecil. Dan yang paling istimewanya adalah seperti ini. Oh ya, nah seperti ini jok baris ketiganya itu bisa dikatakan sempit sekali. Kenapa? Karena memang kursi di situ itu hanya bisa muat secara nyaman oleh orang yang dengan tinggi di bawah 159 cm. Jadi seperti ini interiornya. Seatbeltnya juga, nah sini seatbelt yang di jok baris kedua ini, dia bukan model yang retract seperti mobil kebanyakan. Kurang lebih itu seperti macam seatbeltnya mobil pick up ya, dimana dia masih model manual, bukan retract. Mungkin kalau kata saya seperti model kewer-kewer ya. Nah, ini detail interiornya, dan bisa kelihatan di sini, ini dia bagasinya dari Go Plus ini hanya berguna kalau jok baris ketiga itu dilipat. Kenapa? Karena kalau misalkan joknya itu dalam keadaan normal semuanya, maka ruang kapasitas bagasinya itu hanya 48 liter, kecil sekali. Lalu juga di sini di kursi depannya itu dia modelnya menyambung, sehingga dia bisa dipaksain jadi bisa muat 3 orang ya, tapi itu nggak direkomendasikan sama sekali. Lanjut. Nah, inilah dashboardnya dari Datsun Go Plus Panca, dan bisa dilihat di sini memang nggak kalah sederhana dengan eksteriornya. Dia juga punya transmisinya cuma transmisi manual 5 speed, serta untuk head unit, walaupun di tipe tertingginya pilihan head unit single din, tapi untuk tipe di bawahnya itu dia modelnya tuh MDS, Mobile Docking System. Jadi dia benar-benar mengandalkan handphone untuk colokin audio dan sebagainya. Kalau juga tachometer digital, sederhana sekali, serta setirnya saat itu juga belum ada airbag, gitu. Nah, mesinnya itu 1200 cc, 68 PS, itu mesin sama dengan Nissan March, ya. Dan serta seperti teknologinya, dia radius putarnya bisa 4,6 meter, untuk kecil sekali untuk sebuah MPV. Lalu, nah, aku lupa bilang kalau Datsun Go Plus ini dia bisa dikatakan sebagai salah satu MPV yang paling kecil di Indonesia. Kenapa? Karena dia punya panjang hanya 3,9 meter. Itu pun sebelum ada Renault Triber. Nah, di sini di Datsun Go Plus ini di awal kemunculan dia punya 3 buah tipe, yaitu tipe D, tipe A, dan tipe T. Nah, untuk tipe T option ini dia ya seperti bilang dia punya pilihan ada body kit sama head unit single din. Saat itu di tahun 2014 dia punya harganya itu sangat murah, yaitu dari tipe D itu sekitar 86 juta. Sedangkan untuk tipe T option yang paling tinggi itu sekitar 102 jutaan rupiah. Dan lanjutkan Datsun Go Panca. Nah, selain Datsun Go Plus, di tahun yang sama Datsun juga meluncurkan ini dia Datsun Go Panca. Seperti ini tampilan covernya. Jadi memang di Indonesia ini MPV diluncurkan duluan, baru hatchback. Nah, ini covernya. Ini yang tampilnya adalah tipe tertingginya yaitu T aktif. Karena dia udah pakai body kit seperti ini. Tapi walaupun begitu, dia masih pakai pelek kaleng 14 inci, tapi dikasih tutup dop, ya seperti Datsun Go Plus. Dia sebenarnya ada pilihan pelek alloy, cuman itu jadikan sebagai salah satu aksesoris resminya Datsun. Dia juga udah pakai spoiler ya. Nah, kelihatan kalau dari brosur ini, dia menyasarkan segmen anak muda. Kalau Datsun Go Plus ini kan dia nyasarnya segmennya keluarga yang muda. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk ya sebenarnya untuk detail eksterior, interior juga ya sama saja sih. Cuma bedanya kalau Datsun Go karena di hatchback, maka dia cuma bisa muat 5 orang saja. Ya sebenarnya sama saja, kursi depan masih model nyambung, terus juga ada laci ya. Aku lupa bilang ini ada laci terbuka di sini. Kemudian di dashboardnya, nah ini dashboardnya ini sama saja dengan Datsun Go Plus, cuman karena ini ada tipe tertinggi atau T aktif, maka dia udah dapat head unit yang single din. Sedangkan tipe di bawahnya itu masih mendapatkan head unit yang model MDS atau Mobile Docking System. Terus juga ya masih seperti juga tachometernya dijadikan sebagai digital, ini juga speedometernya. Serta kalau dilihat dari dashboard sini, bagian tengahnya ada semacam ornamen silver yang memberi kesan yang lebih mewah dibanding Datsun Go Plus.
Lalu untuk mesin ini sendiri masih sama seperti Go Plus, yaitu mesin 1200 cc, tenaganya 68 PS. Mesin sama seperti Nissan Mars, cuma kalau nggak salah dia tanpa VVT. Dengan dia radius putar cuma 4,6 meter. Nah, untuk pilihan tipenya sendiri berbeda dengan Datsun Go Plus yang punya 3 tipe, yaitu D, A, dan T. Nah, untuk untuk Datsun Go ini dia cuma satu tipe aja, yaitu tipe T. Tapi tipe T ini dibagi jadi 3, yaitu tipe T yang standar, kemudian T option, dan juga T aktif. Nah, untuk harganya sendiri di tahun 2014 itu harganya sekitar 96 jutaan untuk yang paling murah atau T standar, sampai 101 jutaan untuk tipe T aktif. Jadi untuk tahun 2014 ini memang dia sekali lagi dia meluncurkan dua produk baru, yaitu Datsun Go Plus dan Datsun Go. Nah, kita lanjut ke tahun 2016. Sekarang kita masuk ke tahun 2016, di mana Datsun itu sebenarnya nggak ngeluarin produk-produk baru apapun. Dia cuma ngeluarin satu improvement buat dua produk utama mereka, yaitu Datsun Go dan Datsun Go Plus. Sebenarnya perubahannya sama aja. Yang pertama, dia punya warna baru, itu warna merah. Yang kedua, antena depannya itu sekarang taruh di atas kaca depan. Lalu untuk seatbeltnya, seatbelt di baris keduanya, kalau biasa itu model macam pickup yang belum retract, sekarang dia jadi retract seperti mobil-mobil kebanyakan. Serta untuk baris keduanya, khusus di Go Plus, itu untuk baris kedua kita bisa ngelipat sampai habis dan nyebut sebagai tumble seat. Memang sih belum seperti Waters tumble seperti kompetitornya, tapi setidaknya itu masih lebih baik dibandingkan dengan versi awal-awalnya. Nah, karena memang kebetulan saat itu dari Toyota Daihatsu itu meluncurkan penantang dari Go Plus, yaitu Calya dan Sigra, dengan bentukan desain dan juga fitur yang jauh lebih dibanding Datsun Go Plus. Sehingga mau nggak mau Datsun harus menambah amunisi lagi agar masyarakat Indonesia itu masih tetap melirik produk Datsun ini. Nah, itu kan peluncuran di Gias 2016 ya. Saya juga baru ingat. Nah, di event yang sama, itu Datsun juga memamerkan satu mobil konsep mereka, yaitu Datsun Go Cross ya. Jadi Datsun Go Cross ini sebenarnya sudah diperkenalkan di Jepang di tahun 2015, lalu di 2016 baru dipamerkan di Gias 2016. Jadi sebenarnya mobil konsep ini adalah perwujudan crossover dari Go Plus. Jadi dia menggunakan basis desain dari Datsun Go Plus, lalu direka jadi sejenis crossover yang memang jadi tren sampai sekarang ini di seluruh dunia, baik itu hatchback, SUV, itu pasti ada segmen crossovernya. Tapi bukan cuma sekedar tempelan clothing doang, dia kalau kalian lihat ya, itu di bagian depan tuh berubah total. Misalkan lampunya yang sekarang jadi kelihatan di LED, kemudian grillnya jadi lebih besar, terus ada bumper juga berbeda total, baik itu depan dan belakangnya gitu. Lalu peleknya juga tentu saja ala konsep, pasti sangat futuristik. Nah, itu aja sih di tahun 2016 ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Nah, di Nostalgia selanjutnya, kita akan bahas Datsun di tahun 2018 sampai 2020. Seperti apa sih mobil-mobil di tahun tersebut? Nah, untuk itu kalian harus terus nantikan channel Indra Fatan di YouTube ini ya. Oke, jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini. Serta jangan lupa untuk klik share jika kalian merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe jika kalian ingin agar channel ini tetap bisa produktif. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng jika ingin nonton video terbaru dari channel Indra Fatan. Sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye!